Di sini kami ingin mempresentasikan hasil dari magang 2 kami. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, di sini saya Alvina Viola sebagai ketua dan di sebelah saya. Kenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Dan nama saya Muhammad Ihsan Rasid. Dan di sebelah kiri saya. Perkenalkan, nama saya Triana Dwi Putri. Dan perkenalkan, nama saya Tiffany Ade Rumana. Baiklah, langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu program magang merupakan kegiatan pembelajaran di luar kampus yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasikan teori dan pengetahuan yang diperolehnya selama masa perkuliahan ke dalam praktik nyata di dunia kerja. Tujuan program magang ini dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan teoritis yang mereka pelajari di kelas dalam situasi nyata. Hal ini membantu mereka mengembangkan keterampilan praktis yang akan diperlukannya di dunia kerja, seperti komunikasi, kerja tim, dan pemecahan masalah melalui magang. Mahasiswa dapat memahami dinamika dan tuntunan di industri yang mereka pilih. Ini sangat penting untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan setelah lulus dan memasuki pasar kerja. Magang memungkinkan mahasiswa untuk membangun jaringan dan profesional di bidangnya. Hubungan ini dapat membuka peluang kerja di masa depan yang memberikan wawasan berharga tentang industri. Pengalaman magang seringkali menjadi nilai tambah dalam resume. Banyak perusahaan yang lebih memilih kandidat yang memiliki pengalaman praktis, sehingga magang dapat meningkatkan daya saing mahasiswa di pasaran kerja. Program magang 2 yang diikuti merupakan bagian dari kurikulum yang dirancang untuk memberikan pengalaman langsung di lingkungan sekolah, khususnya dalam peran seorang pendidik atau tenaga kependidikan. Kegiatan magang memungkinkan mahasiswa untuk menerapkan teori yang telah dipelajari di kelas dan dalam konteks nyata. Kegiatan ini berfokus pada pembangunan keterampilan mengajar, manajemen kelas, serta pemecahan masalah. Yang sering kita temui di dalam dunia pendidikan melalui program ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami praktik pengajaran yang efektif, berinteraksi langsung dengan siswa, serta mengenali tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah saat ini. Nah, selanjutnya kita masuk pada tujuan magang. Nah, tujuan magang dari program magang 2 ini adalah bertujuan untuk memantapkan potensi akademik pendidikan, kaitannya dengan kompetensi akademik bidang studi, dan memantapkan kemampuan awal calon guru dalam mengembangkan perangkat pembelajaran melalui penelahan kurikulum dan perangkat pembelajaran yang digunakan guru. Nah, selanjutnya itu penelahan strategis pembelajaran, perancangan RPP, pengembangan media pembelajaran, dan pengembangan bahan ajar. Nah, program magang ini juga bertujuan untuk membangun jati diri pendidik, untuk memantapkan kompetensi akademik, kependidikan, dan bidang studi, memantapkan kemampuan awal mahasiswa calon guru, mengembangkan perangkat pembelajaran, dan kecakapan pedagogis dalam membangun bidang keahlian pendidikan. Magang merupakan kegiatan akademis dan praktis yang lebih memfokuskan pada bidang pembelajaran di sekolah. Nah, selanjutnya, adapun manfaat magang. Nah, di sini manfaat magang bagi mahasiswa adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman praktis di lapangan kerja yang sesuai dengan bidang studi mereka. Nah, ini membantu mereka mengaplikasikan pengetahuan teoritas yang didapatkan di kelas dalam situasi dunia nyatanya. Nah, selain itu juga pengetahuan teoritas magang juga memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengembangkan keterampilan praktis yang dibutuhkan di tempat kerja. Ini termasuk keterampilan komunikasi, pemecahan masalah, manajemen waktu, dan berbagai keterampilan lainnya yang tidak selalu dapat dipelajari di lingkungan akademis. Dan juga magang memungkinkan mahasiswa untuk membangun jaringan profesional, interaksi dengan rekan kerja, atasan, dan guru profesional lainnya dapat membantu mereka memperluas lingkaran pergaulan mereka. Nah, jaringan ini bisa menjadi sumber potensial untuk peluang pekerjaan di masa depan. Nah, pengalaman magang diresapi dengan prestasi dunia nyata dalam memberikan keuntungan tambahan ketika mahasiswa tersebut melamar pekerjaan setelah lulus. Nah, pengalaman praktis dalam meningkatkan kredibilitas mereka di mata calon pemberi kerja, magang tidak hanya membantu dalam mengembangkan keterampilan teknis, tetapi juga keterampilan lunak atau soft skill seperti kerjasama tim, adaptabilitas, kepemimpinan, dan kepemimpinan diri. Nah, keterampilan ini sangat dihargai di lingkungan kerja. Oleh karena itu, mengikuti magang tidak hanya memberikan manfaat langsung dalam mempersiapkan mahasiswa untuk karir masa depan, tapi juga membantu mereka mengembangkan keterampilan dan pemahaman yang penting untuk sukses di dunia nyata. Baiklah, selanjutnya visi dan misi sekolah. Visi.
membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari baik secara mandiri maupun jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Misi yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan peserta didik pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mendidik peserta didik dengan keahlian dan keterampilan dan program keahlian teknik, komputer, dan jaringan. Tiga, membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. Baiklah, selanjutnya sejarah sekolah. Sejarahnya pada tahun 2008 berdirilah Sekolah Sebelah Maju yang dipimpin oleh Bapak Sunaryo. Beliau berprofesi sebagai tenaga pendidik sekaligus petani sayur yang memiliki tekan besar untuk mengubah pendidikan di desanya menjadi lebih baik lagi. Dengan tanah seadanya, dia mendirikan sekolah seadanya dengan uang seadanya. Dengan adanya dukungan dari masyarakat, maka berdirilah sekolah tersebut. Sekolah menang jurusan pertama yang ada di desa tersebut. Jurusan pertama yang ada pada waktu itu adalah teknik komputer jaringan. Alasan beliau memilih jurusan tersebut adalah mengingat perkembangan zaman teknologis yang semakin hari semakin canggih dan berkembang. Maka Bapak Sunaryo mendirikan sekolah menengah jurusan pertama itu dengan jurusan pertamanya yaitu TKJ. Lalu berjalannya waktu, beliau membuka jurusan baru yaitu peternakan dengan alasan ingin anak-anak di desa memiliki rumah skill seperti membuat konsentrat dan lainnya sebagainya untuk bakal ketika tamat agar langsung bekerja dan tidak menganggur. Mengingat masyarakat di sana sebagian besar berprofesi sebagai petani dan juga. Nah, selanjutnya ada gambaran budaya sekolah. Yang pertama, setiap hari Senin seluruh siswa dan guru melaksanakan upacara bendera. Yang kedua, di hari-hari berikutnya, setiap pagi mereka melakukan apel pagi dan guru memberikan arahan. Yang ketiga, mereka juga biasa melakukan zikir pagi sebelum memasuki kelas. Nah, selanjutnya ada gambaran fasilitas, sarana, dan prasarana sekolah. Fasilitas sekolah ini memiliki 6 ruang kelas. Ada lab komputer, sebuah lab komputer yang modern, dengan dilengkapi dengan sarana yang baik seperti proyektor, komputer, dan lain sebagainya. Selain itu, sekolah ada tempat untuk beribadah khusus, dan ada juga perpustakaan yang dilengkapi dengan berbagai fasilitas dan sarana olahraga, seperti bulu tangkis, bola basket, dan lapangan yang lumayan luas. Baiklah, selanjutnya ada gambaran proses pembelajaran di kelas. Proses pembelajaran dimulai ketika guru masuk ke kelas, guru tidak langsung mengajar. Sebelum itu, guru menertibkan siswa dan siswi agar suasana di kelas menjadi nyaman untuk belajar. Setelah sudah tertib, guru langsung menjelaskan materi kepada siswa dan siswi dengan jelas tentang materi yang sedang dipelajari agar mudah dipahami. Selain itu, guru menggunakan pendekatan yang menggabungkan teori dengan praktik langsung, yang dimana guru tersebut tidak sekedar menyampaikan materi secara lisan, tetapi guru juga melibatkan siswa dalam aktivitas praktis yang relevan dengan materi yang diajarkan, sehingga tercipta proses pembelajaran yang interaktif. Setelah guru menjelaskan materi tersebut, guru langsung memberikan pertanyaan kepada siswa dan siswi untuk memastikan bahwa siswa dan siswi dapat memahami materi yang sudah dijelaskan oleh guru. Guru memberikan kesempatan bagi siswa untuk menjawab dan mengklarifikasi hal-hal materi yang siswa-siswi yang masih kurang jelas. Kemudian, untuk memperdalam pemahaman, guru menggunakan media pembelajaran berupa simulasi, yang mana guru meminta siswa untuk mempraktekkan kembali apa yang telah disampaikan. Dengan cara ini, siswa dapat langsung memahami apa yang sudah dipelajari. Oke. Hasil refleksi pelaksanaan program magang pendidikan 2. Hasil refleksi menunjukkan bahwa program magang ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan keterampilan mengajar dan memahami situasi kelas. Tantangan utamanya adalah memahami karakter siswa yang sangat beragam dan pendekatan terhadap siswa yang sulit untuk mengikuti proses pembelajaran yang berlangsung. Selanjutnya ada hambatan dan solusi. Yang pertama, hambatan. Salah satu hambatan yang kami hadapi dalam hambatan adalah kurangnya informasi atau kejelasan mengenai prosedur administrasi magang yang menyebabkan keterlambatan dalam penulisan dokumen, sehingga kami merasa sulit untuk berkonsentrasi dan bingung mengenai prosedur terhadap tahapan dokumen yang harus disiapkan. Serta persyaratan lainnya juga harus dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang sudah dibuat. Ketidakjelasan ini membuat kami menghambat dalam membuat kesiapan magang. Solusi pemecahannya, untuk mengatasi hambatan tersebut, kami berusaha mencari informasi dari teman-teman dan senior yang pernah magang di sekolah tersebut. Dan kami berkonsultasi dengan dosen pembimbing magang dan kami melakukan diskusi kelompok di antar sesama mahasiswa dan mahasiswi magang.
Selanjutnya kesimpulannya adalah berdasarkan hasil kegiatan magang di SMK Swasta Majus Canggang dapat disimpulkan bahwa program magang ini telah memberikan pengalaman yang berharga bagi mahasiswa dalam mengaplikasikan teori-teori pendidikan yang diperoleh selama perkuliahan ke dalam praktik nyata di lingkungan sekolah. Selama periode magang, mahasiswa telah terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan pembelajaran, mulai dari observasi kelas, perancangan perangkat pembelajaran, hingga pelaksanaan kegiatan belajar mengajar. Beberapa poin penting yang dapat disimpulkan dari pelaksanaan program magang ini adalah pentingnya persiapan yang matang, yaitu magang telah menunjukkan bahwa persiapan yang matang sangat diperlukan sebelum terjun langsung ke lapangan. Mahasiswa perlu memiliki pemahaman yang mendalam tentang tujuan magang, kurikulum sekolah, serta karakteristik siswa. Tantangan dalam mengelola kelas yang heterogen merupakan tantangan yang signifikan bagi mahasiswa magang. Menuntut mahasiswa untuk memiliki kemampuan adaptasi yang tinggi dan mampu menerapkan berbagai strategi pembelajaran yang efektif. Sedikit saran dari kami yaitu untuk pihak perguruan tinggi disarankan untuk memberikan peningkatan koordinasi antara perguruan tinggi dan sekolah. Perlunya adanya koordinasi yang lebih intensif antara perguruan tinggi dan sekolah untuk menyusun program magang yang lebih terstruktur dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa dan sekolah. Jika diharapkan pihak instansi untuk menambah jumlah mentor yang dapat membimbing mahasiswa magang, sehingga proses transfer ilmu dapat berjalan dengan lebih efektif, dan disarankan agar persiapan mahasiswa sebelum magang lebih diperkuat dengan pelatihan praktis bagi mahasiswa yang akan magang di tempat ini. Disarankan untuk mempelajari dasar-dasar program magang agar lebih mudah beradaptasi dengan tugas yang diberikan. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum